jiwa raga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Turijan. Saat ini saya mengajar di MA Miftahul Ulum, Desa Wonosobo, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sekaligus menjadi mahasiswa PPG Al-Quran Hadis tahun 2023 di IAIN Curug, Bengkulu. Pada hari ini, 30 November 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran dengan nomor peserta 18827100790027. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Mari kawan-kawan, sebelum memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Setelah berdoa, mudah-mudahan pelajaran pada hari ini bisa berjalan lancar, tidak ada halangan. Amin. Baiklah, untuk sebelum melanjutkan, kita cek kehadiran dulu. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa? Kenapa? Ya, mudah-mudahan kita doakan Ananda Yulfi cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Selain itu berangkat semua kan? Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Baik anak-anak, untuk menumbuhkan semangat belajar, kita akan tepuk anak soleh terlebih dahulu. Ayo, dipimpin. Silakan. 1, 2, 3. Kita akan mengingat materi yang lalu, yaitu tentang kitab-kitab Allah. Masih ingat? Ya. Kitab Allah itu ada 4. Yang pertama, Zabur.
Taurat, Injil, dan Al-Quran. Zabur diturunkan kepada Nabi Taurat diturunkan kepada Nabi Injil diturunkan kepada Nabi Al-Quran diturunkan kepada Nah sekarang kita akan mempelajari Al-Quran, bagian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama, menjelaskan nama-nama Al-Quran, dan menunjukkan perilaku orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Untuk langkah-langkah pembelajaran kita, nanti setiap peserta didik akan Bapak beri kertas kosong untuk mengisi pertanyaan, dan nanti pertanyaan itu akan Bapak pilih yang sesuai dengan materi, dan nanti akan Bapak berikan nilai yang bagus untuk pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi. Nanti untuk penilaian Bapak akan membuat kelompok, dan nanti kelompok itu akan Bapak nilai dan Bapak amati mana kelompok yang kompak dan memiliki pengetahuan yang luas. Nah, sebelum Bapak membentuk kelompok, Bapak akan melatih konsentrasi kalian dulu supaya nanti antara kelompok satu dengan yang lain ada yang konsentrasinya penuh, ada yang konsentrasinya setengah, dan ada yang tidak konsentrasi sama sekali. Maka dari itu, mari kita latih konsentrasi. Nanti ketika Bapak menyebutkan ular, tangan kalian terbentak, dan ketika Bapak menyebutkan gajah, besar. Dan nanti ketika Bapak menyebutkan, kalian ekspresi kecil seperti itu. Kolege bisa dimulai ya. Ular, gajah, semut, gajah, ular, semut, semut, gajah, ular, semut, gajah, ular. Ya, baik, ternyata anak-anak konsentrasi semua. Kita bentuk per kelompok karena anak-anak sudah konsentrasi semua. Baiklah, mari kita amati gambar yang ada di depan ini. Kira-kira mana gambar yang menunjukkan Al-Quran? Sebelah kanan, yang ini ya. Yang di samping itu kitab apa? Kitab hadis Sahih Muslim, dan yang sebelah kanan adalah kitab Al-Quran. Ya. Untuk materi pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran, silahkan anak-anak nanti mengamati video yang akan Bapak tayangkan. Dalam kitab Tarikh at-Tashri' al-Islam, Syekh Muhammad Hudari Baik mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran ialah lafaz, firman Allah, yang berbahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Subhi salah mendefinisi Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah kitab Allah, yang mengandung mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir, dan bernilai ibadah membacanya. Muhammad Abdu mendefinisikan Al-Quran dengan pengertian sebagai berikut.
Kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf, yang terpelihara di dalam dada, hati, orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Kitab ini tidak ada gangguan padanya. Maksudnya adalah Al-Quran. Kitab yang dimaksud di sana adalah Al-Quran. Kemudian nama selanjutnya itu ada Al-Furqan. Al-Furqan itu maknanya pembeda. Maksudnya Al-Quran ini menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, yang mana diperkuat di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 1. Oke, selanjutnya kita akan identifikasi permasalahan atau identifikasi masalah yang ada di dalam video tadi. Nanti Bapak bagi per kelompok untuk mengidentifikasi video yang telah kalian lihat tadi. Dari sebelah sana nanti kelompok Ar-Rahman, dari sebelah sini kelompok Ar-Rahim, sebelah sini kelompok Al-Malik, sebelah sini kelompok Al-Qudus, dan sebelah sini kelompok As-Salam. Nah, silahkan berkumpul per kelompoknya. Jauh dari segi etimologi dari kata hulun yang berarti ramai, kita laku, tabiat atau budi dan pengertian kriminologis Arab adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia. Kamu jawab secara bersama-sama nanti. Benar loh ya. Kalau ini dari belakang semua nggak apa-apa. Baiklah anak-anak, setelah kalian berdiskusi memahami video pembelajaran tadi, silahkan perwakilan kelompok kalian maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan dimulai dari kelompok Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Ar-Rahman akan menyampaikan isi diskusi dari pembelajaran video tadi yang berisi Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang lafaznya autentik sebagai mukjizat Allah. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada yang mau bertanya, kami persilakan. Saya mau bertanya, Ya, Bun. apakah Al-Quran diturunkan secara langsung atau secara berangsur-angsur? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Al-Quran diturunkan tidak secara langsung ya. Al-Quran diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau ada yang berpendapat lain itu selama 23 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Malik akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu Al-Quran memiliki beberapa nama, antaranya Al-Kitab
yang artinya ditulis Al-Furqan, Mubeda, Azim, pemberi peringatan, dan At-Tanzil yang diturunkan. Saya mau bertanya. Apa arti dari nama Al-Quran Az-Zikr? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Amel. Arti Al-Quran Az-Zikr yaitu pemberi peringatan. Sekian penjelasan hasil dari diskusi kami. Apabila ada kesalahan kata mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang berbahasa Arab yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah dan membacanya termasuk ibadah. Coba saya beri pertanyaan. Nama lain Al-Quran Al-Furqan artinya apa? Nama lain Al-Quran yang Alkitab artinya apa? Alkitab? Baiklah. Jadi pada pembelajaran hari ini kalian sudah menguasai dan mengetahui tentang pengertian Al-Quran dan nama-nama lain Al-Quran. Oke. Baiklah, untuk pelajaran hari ini Bapak akan memberi motivasi kepada kalian rajin-rajin membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu ketika dibaca bernilai ibadah dan kita akan mendapatkan pahala, dan satu huruf itu akan dihitung 10 kebaikan. Maka dari itu anak-anak rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Setelah kita mempelajari Al-Quran dan nama-nama Al-Quran, nah di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari pengertian dan perbedaan wahyu dengan wahyu itu seperti apa, ilham itu seperti apa, akan kita bahas pada pelajaran berikutnya. Untuk hari ini pelajaran Al-Quran dan nama-nama Al-Quran sudah bisa kita pahami? Bisa. Untuk lebih berkahnya pelajaran pada hari ini tentang Al-Quran dan nama-nama lain Al-Quran, mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sekian yang Bapak sampaikan dari awal hingga akhir. Mungkin banyak kesalahan atau hal-hal yang tidak berkenan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.